Ibu Bella. Kepada Ibu Bella, kami persilahkan. Halo, shalom semuanya. Ya, selamat sore semuanya. Sebelum saya mulai, ini saya bersama pembimbing saya waktu mahasiswa ya. Ada Kak Ika Betubara, alumni psikologi Unpad ya. Terus ada Kak Regina. Kak Regina adalah perawat di Rumah Sakit Sariningsih ya. Dan ada teman saya satu lagi, Bu Ani, dosen di Stikes Immanuel. Salam kenal semuanya bagi yang belum kenal saya ya. Nama saya Chandra Isabella Purba, biasa dipanggil Bella. Saya alumni Unpad, angkatan 95, dan sekarang masih mengajar di Fakultas Keperawatan Unpad. Gitu ya, salam kenal bagi yang belum kenal. Suara saya cukup jelas nggak Mas Septo? Oke. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya. Untuk renungan kita malam ini, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih karena Kau memberikan kami suatu sore yang tenang, yang kami bisa berkumpul bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar acara kami ini berjalan dengan baik dan kami mengerti apa rencana Tuhan bagi hidup kami. Berkati juga semua teman-teman kami yang sedang libur, yang sedang mengerjakan tugas akhir, yang bersama keluarga, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan tetap menolong mereka, agar mereka juga tetap bersekutu mencari Tuhan di dalam hidupnya. Kami serahkan semua fasilitas yang kami pakai malam ini, biar Tuhan yang menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, hari ini temanya adalah menjadi seorang murid ya. Kalian pasti tahulah ya murid itu apa gitu ya. Jadi kalau kita dengar siapakah murid gitu ya, yang pasti murid itu kita tahunya itu di lembaga sekolah ya, persekolahan, perkuliahan. Seseorang yang sedang mengikuti suatu program pendidikan ya, di bawah satu lembaga, dibimbing oleh satu orang atau beberapa guru, itu kita sebut sebagai murid. Murid ya. Saya murid pakai T, tapi ternyata jawab D ya, murid ya. Tapi saya tetap bilangnya murid ya, Batak kali ya kan. Nah, jadi dia belajar. Nah, dalam konteks keagamaan, murid ini juga digunakan sebagai seorang yang mengikuti bimbingan seorang tokoh yang sangat bijaksana, ya. Nah, jadi kenapa Alkitab memakai kata murid gitu ya? Jadi kalau kita baca di Alkitab, itu semua orang Tuhan Yesus menyebutkan murid-muridnya adalah murid ya, murid. Nah, semua orang yang mengikuti Kristus itu pertama disebut murid ya. Nah, sebelumnya mereka disebut murid. Nah, pertama kali disebut dengan Kristen adalah ketika mereka di Antioquia ya, di Kisah Para Rasul 11 ayat 26, disitulah pertama kali murid-murid Kristus disebut Kristen, pengikut Kristus. Tapi sebelumnya Tuhan Yesus selalu mengatakan kamu adalah murid-muridku gitu ya. Nah, siapa guru gitu kan? Guru itu seseorang yang mengajar, mencerdaskan dan mendisiplinkan. Dalam konteks kekristenan, siapa guru kita? Ya, guru kita adalah tentu saja Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak guru di dunia ini dari segala macam, dari segala zaman, ya. Terus apa kelebihan guru kita dari guru yang lain, ya? Kalau masih ingat, ya, kelebihan Tuhan Yesus dari guru lain adalah karena Yesus memberikan nyawanya, menebus hidup kita, membagi hidupnya dengan kita. Dan orang-orang yang mengikuti mereka disukai oleh orang banyak, ya. Ada banyak guru sesat ya. Kita tahu gitu ya, 100 atau 200 tahun yang lalu juga banyak guru sesat ya. Guru sesat artinya mereka mengajarkan sesuatu hal yang amoral, yang kriminal, yang mencemaskan masyarakat gitu ya. Di abad 19 ada banyak guru-guru ya. Jadi semuanya guru gitu ya. Seseorang yang mengajarkan gaya hidup yang aneh, yang lain-lain gitu, mereka menyebut dirinya guru ya, mereka membuat ajaran baru dan mereka punya banyak pengikut ya. Kalau kita baca ya, guru-guru Tuhan Yesus sudah menyebutkan bakal ada guru sesat ya. Nah, kalau kita baca tuh ada banyak ya. Nah, salah satu pernah saya baca itu namanya Manson Family ya. Jadi mereka mengaku diilhami oleh kekristenan, mereka membuat family ya. Tapi ternyata mengajarkan orang-orang itu untuk membunuh, ya, membunuh, merampas hak orang dan lain-lain. Nah, itu contoh-contoh guru sesat dan murid-murid yang sesat, ya, yang mengikuti seseorang yang dimana perbuatan mereka itu tidak menyenangkan bagi orang lain, ya. Tapi murid Tuhan Yesus dikenal sebagai orang yang disukai oleh orang banyak.
Nah, seperti apa sih sebetulnya sifat seorang murid yang diinginkan Tuhan ya? Nah, Tuhan Yesus mengatakan pertama ternyata seumur hidup kita itu harus menjadi murid ya. Tidak ada istilah tamat untuk menjadi murid ya. Murid yang seperti apa? Murid yang selalu haus akan kebenaran dan haus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang guru kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Setelah dia pergi dari dunia ini, bagaimana dia mengajari kita? Ya, Tuhan mengingatkan kita untuk selalu mengingat ajarannya dengan membaca, merenungkannya setiap hari. Nah, membaca dan merenungkan setiap hari mungkin adalah suatu hal tantangan yang sulit bagi sebagian orang ya. Sampai saya sendiri tidak menghakimi ya. Kadang-kadang seseorang itu mengutip kata-kata Alkitab, dia kira itu kata-kata bijak. Dia tidak tahu kalau itu berasal dari Alkitab ya. Contoh kecil, saya pernah dengar seseorang mengutip segala sesuatu indah pada waktunya. Terus saya jawab Amsal sekian ya sekian. Loh, itu ayat Alkitab ya. Loh, kamu dari selama ini kemana aja gitu ya. Itu respon saya menghakimi gitu ya. Nah, tapi itu jangan sampai kita seperti itu. Kita merasa kata-kata ini bagus, tapi kita tidak tahu sumbernya dari mana gitu. Bagaimana kita tahu kalau itu adalah kata-kata yang dari Tuhan sendiri, dari Alkitab? Tentu saja kita harus membacanya setiap hari. Ya. Nah, terus setelah kita menjadi murid, ya, kita membaca, mendengarkan, ya, kita senang membaca, mendengarkan dan menerapkannya. Apa yang harus kita dengarkan, ya? Tuhan Yesus mengatakan di 2 Timotius 3:16 ya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang hidup dalam kebenaran. Mengajar. Jadi kita ini disuruh Tuhan juga supaya bisa mengajar. Tidak puas kita mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan dan guru kita kepada kita. Tapi kita juga harus bisa mengajarkannya kepada orang. Bagaimana kita mengajarkannya? Tentu kita harus tahu dulu ajaran yang benar seperti apa. Ya, kita tahu dulu ajarannya. Bagaimana kita tahu? Itu tadi, kita baca, kita dengarkan, kita renungkan, dan kita lakukan. Lalu firman Tuhan itu menyatakan kesalahan ya. Kita harus bisa menyatakan kesalahan diri kita. Ya, kita harus bisa koreksi diri kita. Benar nggak aku ya melakukan ini? Aku tadi mencontek misalnya. Bisa nggak kita? Tapi kan teman-temanku juga mencontek gitu ya. Bisa nggak kita mengakui kalau kita salah ya? Ketika kita marah kepada orang, respon kita luar biasa. Bisa nggak kita mengakui kalau kita salah? Kan dia gitu. Kita sudah terbiasa menyalahkan orang lain ya, membuat orang lain yang buruk, kita yang benar. Sekarang dibalik, bisa nggak kita mengakui bahwa kita ada bagian sehingga kesalahan itu terjadi, ya? Nah, kedua, ketika kita berani menyatakan kesalahan diri kita dan mengakuinya, kita juga harus bisa menyatakan kesalahan orang lain dengan cara yang benar. Orang Kristen yang benar harus berani tunjuk jari pada kejahatan, pada ketidakadilan, pada kesewenang-wenangan ya. Contoh Samuel pada saat itu adalah berani menyatakan kesalahan Raja Daud ya dan Raja Saul. Kamu mencuri katanya kepada Saul ya, ketika Saul mencuri rampasan perang ya. Kamu berzina gitu ya kepada Daud ketika Daud mengambil Batseba ya, istrinya Uria. Demikian juga Nabi Elia dan Nabi Elisa ya, dan nabi-nabi lain, Nabi Yeremia ya, mereka tidak takut bahkan sampai dihukum ya. Kalau kita lihat Elia ya, kisahnya dia sampai melarikan diri gitu ya. Kemudian Yeremia sampai dimasukkan ke dalam sumur yang dalam ya, sampai semua raja-raja diangkut dan dia ikut diangkut ke Babilonia ya. Kemudian Yehezkiel, Hosea dan Yunus ya, dia berani tunjuk jari kepada raja yang saat itu adalah musuh orang Israel sebenarnya ya. Kalau kisah Yunus dia tidak mau ke sana karena itu kan musuh bangsa kami, nanti aku dibunuh. Tapi akhirnya dia berani ya. Kalian salah, kalian harus bertobat gitu ya. Jadi kita harus berani menyatakan kesalahan meskipun nyawa taruhannya. Itulah seseorang yang sudah belajar firman Tuhan. Memperbaiki kelakuan ya. Harus ada yang diperbaiki dari diri kita, harus ada. Nah, saya teringat kemarin itu saya mendengarkan kesaksian hidup dari seorang saya katakan penginjil ya. Nah, dia bilang,
Waktu saya muda hidup saya baik-baik saja, tidak ada yang salah. Saya bisa mengampuni, saya bisa belajar dan lain-lain. Tapi ketika saya menikah kok tiap hari bertengkar ya. Dan setelah bertengkar dia ikut-ikut saya ke kamar dia ikut, istrinya maksudnya. Ke sana saya ikut. Saya kecewa, marah gitu. Tapi akhirnya saya tahu, oh ternyata ada yang harus diperbaiki dari diri saya ini. Ternyata saya belum bisa menjadi contoh bagi pasangan saya. Saya belum menyenangkan dia, berarti saya harus belajar menyenangkan pasangan saya gitu ya. Jadi dia sekarang merubah persepsi. Kalau dulu tadinya saya sudah baik, nggak ada yang diperbaiki. Ternyata kita tetap harus diperbaiki. Nah, ketika kalian kos, mungkin akan berantem ya. Ini nggak buang sampah, ini nggak ini segala macam ya. Kita mungkin merasa saya sudah melakukan bagian saya dengan baik gitu. Tapi ketika berantem dengan teman sekolah, teman kos dan lain-lain, kita belajar, oh ada kekurangan saya. Saya kurang toleransi, saya kurang menyatakan kesalahan. Akhirnya saya terus, orang-orang ini nggak peduli buang sampah, saya terus buang sampah gitu ya. Harus berani menyatakan, ayo kita giliran buang sampah. Nah itu memperbaiki ya, jadi harus berani memperbaiki kekurangan diri sendiri dan kekurangan orang lain ya, tanpa menghakimi ya. Saya juga dulu waktu masih mahasiswa, saya merasa diri saya baik, sudah teratur, sudah disiplin ya. Ternyata enggak, ketika kos saya berantem sama teman kos, sama teman-teman ya. Akhirnya saya mengenali, oh iya ya, saya juga ada kekurangannya. Saya kira diri saya baik ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Boleh berantem, tapi berantem itu kita akui adalah untuk memperkuat kehidupan kita, untuk mengenali kejahatan-kejahatan kita dan memperbaikinya, bukan untuk mengucilkan kita ya. Kemudian firman Tuhan itu mendidik orang hidup dalam kebenaran. Nah, didiklah orang hidup dalam kebenaran. Kalian tahu nanti kalau kalian lulus, ada banyak orang akan sepertinya biasa aja melakukan kesalahan. Misalnya korupsi, kolusi, memakai barang-barang kantor untuk kepentingan pribadi, ya, apa gitu ya, bawa setrikaan ke kantor, disetrika di kantor supaya nggak bayar listrik di rumah misalnya ya, bawa makanan dimasak di kantor, seperti itu contohnya ya, terus ngambil barang-barang dari kantor gitu, nggak apa-apa gitu. Nah tapi kita tahu kalau kebenaran itu adalah hak kantor, bukan hak kita, kecuali sudah diberikan kepada kita fasilitas yang harus kita. Nah itu mendidik orang hidup dalam kebenaran gitu ya. Jadi jangan pakai aja, mumpung ada, mumpung ini gitu ya, kan sering ya. Mumpung dibayari kantor, ayo makan sebanyak-banyaknya misalnya. Mumpung dibayari kantor apa gitu ya. Jadi kita harus tahu ya, dalam kebenaran kita hanya memakai apa yang menjadi hak kita ya. Nah, kita harus membiasakan diri hidup dalam damai sejahtera karena kebenaran ya. Jadi kita damai sejahtera karena kita tidak mencontek, karena kita tidak mencuri, karena kita tidak bermain-main, tidak menyelesaikan tugas, tidak mencari jalan sesat atau menulis laporan yang ABS asal Bapak senang, padahal tidak seperti itu ya. Nah itulah seseorang yang menjadi murid, dia harus sampai ke sana, harus sampai memperbaiki kelakuan, mendidik orang hidup dalam kebenaran. Nah kemudian apalagi sifat murid yang lain ya, sifat murid yang lain ternyata seperti Tuhan bilang itu talenta ya. Kita harus melipat gandakan apa yang ada pada kita, tidak cukup seperti ini saja. 2 Petrus 1 ayat 5-7 ya. Justru itu kamu harus bersungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara. Nah ini menunjukkan ya, kita nggak boleh puas dengan apa yang ada pada kita. Kita harus menambah terus talenta-talenta kita ya. Tapi ingat, kepada orang yang talentanya besar, Tuhan juga menuntut besar ya. Tapi kepada orang yang talentanya kecil, Tuhan menuntut kecil gitu. Tapi Tuhan bilang kita harus tetap mengembangkan. Jangan puas ya. Kalau misalnya nanti kalian sudah bekerja, kalau memang harus mengembangkan diri, harus sekolah secara formal atau informal, pelatihan-pelatihan ya, ikutin ya. Kita harus menambah-nambahkan semuanya ya. Nah, kemudian kita harus selalu menambah iman. Menambah iman itu artinya apa? Imannya ada, kita lihat pahlawan-pahlawan ya, iman ya di Ibrani 13 ya. Iman itu yakin pada segala maksud Tuhan, meski sekarang kita tidak melihat ya. Kalau kita baca pahlawan iman ya, Abraham kok bisa percaya ya ada Tuhan gitu.
Nah, zaman sekarang kalian akan tahu bahwa banyak orang tidak percaya lagi pada Tuhan. Kalau Alkitab itu hanya dongeng-dongeng, hanya tulisan, ya. Di negara-negara maju itu sudah nyata-nyata mereka tidak mengakui ada Tuhan. Kebetulan aja, kebetulan semua itu ada gitu ya. Nah, tapi ada orang-orang yang memang tidak melihat, tapi mereka percaya pada Tuhan. Itulah pahlawan iman. Berani nggak kita ini tetap mengakui ada Tuhan? Meskipun sepertinya dengan ilmu penelitian, pendidikan, kayaknya semuanya itu adalah hal-hal yang wajar. Itu bisa aja terjadi gitu ya. Nah, kemudian pengetahuan itu tadi ya. Kenapa kita harus selalu mau menambah pengetahuan? Karena semakin banyak talenta kita, Tuhan sebenarnya juga menambah kuasa pada kita, menambah pengaruh. Nah, talenta itu adalah kesukaan Tuhan ya. Seorang jenderal misalnya, dia akan lebih bisa mempengaruhi anak buahnya. Bagaimana dia bersikap, apakah dia tanggap terhadap masalah, apakah dia adil, itu akan lebih dilihat orang daripada seorang yang pangkatnya masih rendah, yang pengaruhnya rendah. Nah, Tuhan selalu ingin kita menambah pengaruh kita ya. Nah, pengaruhnya adalah untuk membawa orang melihat siapa di balik kita ya. Jadi kesukaan Tuhan yang ada pada diri kita, bedakan dengan sok jaim, sok suci, atau hidup dalam kesalehan yang palsu. Ya, jangan sikap hidup kita menjadi sandungan bagi orang lain. Ya, misalnya ketika ada orang nyanyi, musik, wah, segala macam, terus bilang kamu sesat, gitu ya. Bukan begitu menikmati hidup, kamu sesat, lagu-lagunya sesat, gitu ya. Nah, itu menjadi batu sandungan. Terus bagaimana ikut Tuhan itu memang gak boleh nyanyi lagu ini, gak boleh dance, gak boleh ini gitu kan. Jangan menjadi batu sandungan ya. Karena bagi Tuhan Yesus ya, hidup ini kita harus menikmati hidup kita dengan jalan yang benar pastinya ya. Bukan hanya memuaskan hawa nafsu. Kepada ketekunan ya, kalian tahu kan kisah Uncle Sam ya. Nah, dia berhasil di usia 80-an ya, gagal puluhan kali ya. Nah, mungkin kamu pernah 11 kali tes baru lolos ya. Ada banyak ya. Saya ikut tes 11 kali baru lolos Unpad misalnya. Saya 11 kali tes, 20 kali tes baru lolos apa misalnya ya. Tapi Tuhan bilang kita coba berkali-kali sampai kita tahu Tuhan menutup pintu untuk itu. Misalnya batas akhir untuk seseorang mendaftar di posisi ini 40 tahun. Kita sudah 40 tahun dan tidak lolos. Ya sudah ya kan. Ternyata Tuhan tidak menginginkan kita di situ. Kalau belum 40 tahun, coba lagi ya. Harus tekun mencoba-coba. Nah, kesalehan ya. Orang harus tahu kalau kita hidup saleh. Hidup saleh itu kan artinya hidup tidak pamer keduniawian, tidak suka KKN, hidup kita tertib, tidak amoral gitu. Orang harus tahu gitu ya. Bilang, "Oh, itu Bapak itu yang suka dugem, yang suka itu." Jangan seperti itu. Orang harus tahu, coba dia orang saleh, coba ngomong kepada dia gitu kan. Orang harus tahu bahwa sikap hidup kita baik sehingga orang datang kepada kita itu mencari nasihat yang benar, bukan untuk mencari jalan-jalan tikus untuk memuluskan apa yang kita inginkan. Nah, kasih akan saudara-saudara. Mengasihi itu sulit ya, teman-teman ya, sulit sekali ya. Kalau orangnya cantik, baik, mudah sekali mengasihi dia. Apalagi kalau dia kaya, apapun dia buat, ya. Tapi kalau dia udah miskin, hidupnya susah, ya, wajahnya tidak begitu cantik, sudahlah, dia sudah terbiasa seperti itu. Kita agak susah ya. Itu duniawi gitu ya. Tapi mengasihi itu ya, meskipun dia menyakiti hati kita, meskipun dia berbuat sangat jahat ya, kita harus tetap mengasihi dia, ya. Nah, itu kasih. Kasih itu tidak mudah mengatakannya, tapi sangat sulit melakukannya, ya. Kemudian, harus ada harga diri. Ingat ya, anak Tuhan harus punya harga diri. Jangan tergantung pada orang lain. Usahakan semandiri mungkin, ya. Jadi kamu jangan tergantung PR, minta-minta teman, ya, makan minta-minta teman. Kalau kirimanmu segitu ya makan segitu, ya. Kalau pakaianmu segitu ya pakai segitu, ya. Jangan berusaha untuk tampak cantik, tampak glamor dan lain-lain karena usaha orang lain, ya. Jadi harus ada harga diri. Orang yang murid harus punya harga diri, ya. Nah, kemudian sifat seorang murid yang lain adalah sedia, ya. Sedia diajar kapan saja diajar, ya. Kalau di Ulangan 6 ayat 7 ya, kamu harus mengajarkan semuanya itu terus-menerus kepada anak-anakmu. Bicarakanlah ketika kamu duduk di rumah, ketika sedang dalam perjalanan, ketika sedang berbaring, dan ketika kamu bangun. Apa sih yang kita bicarakan ya?
ya tentu adalah hal-hal yang baik. Bagaimana Tuhan menolong, menuntun ya dalam cerita-cerita yang sederhana. Bukan menghafal-hafal ayat ya. Jadi penerapan-penerapan. Ketika kita dalam perjalanan kita lihat ada orang yang tidak sabar, merebut jalan sana sini, klakson dan lain-lain ya. Di situ kita belajar ya. Nah, saya sebisa mungkin tidak mau mengklakson ya. Nah, sampai anak saya melihat, kok mami nggak pernah klakson? Saya bilang, ya kan kita bisa nunggu nak sampai dia lewat gitu ya. Jadi ya itu contoh kecil ya. Jadi anak kita, oh dalam perjalanan kita harus sabar. Itu contoh kecil yang kita bisa ajarkan kepada anak-anak ya. Jadi bukan hanya menghafal ayat, tapi lebih kepada kesaksian hidup bagaimana menjadi orang yang bersedia diajar kapan saja. Kemudian setia ya, Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Teman-teman ingat cerita Kaisar Nero ya. Dia itu membunuh orang Kristen ya dengan dibakar, diadu dengan binatang, gladiator itu kan berperang sampai mati ya, gitu ya. Nah, tapi mereka tetap memuji Tuhan ya, itu luar biasa ya, setia sampai mati itu luar biasa gitu ya. Ya, saya kira tidak akan seperti itu yang akan terjadi pada kita ya. Tapi kalaupun itu terjadi, kita harus bisa setia sampai mati ya. Kemudian senang diajari. Yesaya 11 ayat 29 ya. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Nah, itu luar biasa ya. Jadi kita mencari Tuhan siang dan malam dalam hidup kita. Kita rindu untuk bersekutu, mendengarkan firman-Nya dan lain-lain. Nah, kemudian ada lagi di Ulangan 31 ayat 12. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki, perempuan, anak-anak, orang asing, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu. Dan mereka melakukannya dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi itulah sifat seorang murid. Tadi kita harus siap sedia diajar, harus setia, dan ya harus senang diajar ya. Diajar itu tidak menyenangkan. Ketika kita ditunjukkan kesalahan kita, itu sangat tidak menyenangkan ya. Tapi dengan begitu kita menjadi murid seorang Kristus. Segitu dari saya. Mangga ini mau diskusi atau apa selanjutnya?